Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurrahmawati, NPM 14040101700005 akan menjelaskan mengenai ZNO RGO fotokatalis. Dengan paper yang dicuplik adalah Engineering of ZNO RGO Nanocomposite Photocatalyst Towards Rapid Degradation of Device yang merupakan paper yang dibuat oleh Manel et al. Pada tahun 2019. Materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yang pertama ada pendahuluan, lalu ada jenis bahan, lalu ada preparasi, tipologi, dan yang terakhir adalah prinsip kerja. Pertama adalah pendahuluan. Pengolahan limbah merupakan teknologi yang hubungan secara global. Limbah cair merupakan permasalahan yang cukup besar, terutama limbah yang dihasilkan dari industri tekstil. Limbah cair industri tekstil mengandung senyawa organik senyawa organik dan anorganik dengan konsentrasi yang cukup tinggi pada hampir setiap unit prosesnya, mengakibatkan kualitas air menurun karena tercampur dengan limbah cair tersebut. Untuk mengatasi pencemaran air tersebut, terdapat beberapa metode yang dilakukan untuk menjernihkan air. Metode pengolahan ini diantaranya adalah filtrasi, presifitasi, evaporasi, dan fotokatalis. Fotokatalis adalah suatu proses untuk mempercepat reaksi yang berjalan karena adanya cahaya dengan menggunakan katalis. Aktivitas fotokatalis tergantung pada kemampuan katalis untuk menghasilkan sepasang elektron hole pada sifat valensinya. Holes ini kemudian akan berfungsi sebagai tempat terjadinya oksidasi. Keberadaan elektron hole tersebut akan mempercepat proses transfer elektron yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan dari pasangan elektron hole akan mempercepat reaksi redoks. Fotokatalis ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mempunyai sifat reduksi oksidasi yang kuat, ikatan kimia yang stabil, tidak larut di dalam air, dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah jenis bahan. Jenis bahan yang digunakan adalah zinc oxide atau ZNO. ZNO memiliki piezoelektrik, fotokonduktif, dan dapat digunakan sebagai pandu gelombang optik. Dia memiliki 3 jenis struktur kristal, yaitu wurtzite, zinc-side atau zinc blende, dan rock salt. Energi pengikat eksitonnya tinggi, yaitu sebesar 60 MeV. Dia memiliki sensitivitas terhadap sinar UV dan sifat optoelektronik yang baik. Ada kelebihan pada ZNO. Yang pertama ialah memiliki fotosensitivitas yang tinggi dan karakteristik mekanik yang baik, lalu mempunyai sifat absorpsi cahaya yang baik, rendah biaya dan aman bagi lingkungan, bisa dioperasikan dalam lingkungan yang keras dan bersuhu tinggi. Kekurangan dari ZNO ialah ZNO memiliki nilai band gap yaitu 3,2 sampai 3,37 elektron volt. Dia membutuhkan cahaya dengan panjang gelombang yang kecil yaitu sekitar 390 nanometer, hanya bekerja pada daerah sinar UV dan memiliki indeks bias yang tinggi. Untuk mengatasi kekurangan dari ZNO tersebut, perlu dilakukan perbaikan agar ZNO dapat ditingkatkan sifat fotokatalisnya. Untuk meningkatkan sifat fotokatalisnya, dilakukan penambahan dopan. Penambahan dopan ini berguna untuk perbaikan sifat fotokatalitik, memodifikasi sifat optik, dan memperluas aplikasi atau penerapan dari material. Sehingga dopan yang digunakan adalah reduced graphene oxide atau RGO. RGO merupakan susunan atom karbon dalam kerangka heksagonal serupa sarang lebah yang membentuk satu lembaran setipis satu atom. Ketebalan RGO ini dapat dilihat dari warna, di mana semakin cerah menunjukkan bertambahnya ketebalan struktur dari RGO tersebut. RGO ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat meningkatkan degradasi zat pewarna, mampu memperkecil band gap, meningkatkan dispersitas, dapat menurunkan rekomendasi, dan dia memiliki celah pita sempit sehingga menyerap lebih banyak foton. Selanjutnya adalah preparasi. Preparasi ini terdapat dua tahap preparasi, yaitu ada sintesis ZNO, quantum dot, lalu kemudian sintesis dari ZNO RGO nanokompositnya. Material yang digunakan adalah zinc asetat dihidrat, metanol, safranin O, metilen blue, dan rodamin 6G yang dibeli dari Sigma Aldrich. Lalu ada natrium nitrat, ada asam fosfat, asam sulfat, kalium permanganat, kalium hidroksida, hidrogen peroksida, DMF, dan asam klorida yang berasal dari Merck, serta ada bubuk grafit yang dibeli dari Fuka. Nah, yang pertama adalah sintesis dari ZNO quantum dot. Untuk mensintesis ZNO quantum dot ialah dengan 5 milimol NCH3COO2 2H2O dilarutkan dalam 60 ml CH3OH dan campuran diaduk selama 20 menit. Kemudian larutannya ini dilabeli dengan larutan 1.
Kemudian melarutkan 15 ml KOH dalam 30 ml CH3OH, kemudian ditambahkan tetes demi tetes ke dalam larutan yang satu pada suhu kamar dengan pengadukan konstan dan campuran larutan kemudian ditempatkan dalam penangas minyak pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Produk yang dihasilkan kemudian disimpan sekitar 90 jam. Produk yang dihasilkan tersebut kemudian dia disentrifugasi dengan 6.000 rpm diikuti dengan pencucian dengan etanol dan air selama beberapa kali. Kemudian produk akhir yang dikumpulkan dilakukan setelah pengeringan vakum dalam waktu 1 malam. Kemudian ada sintetis dari komposit graphene oxide, RGO, dan ZNO RGO. Yang pertama adalah sintetis dari RGO ini sendiri. Komposit RGO dan ZNO RGO disintesis melalui metode sulfur termal menggunakan DMF sebagai pelarut. Dalam kasus sintesis RGO, 4,5 ml larutan GO dari larutan stok didispersikan dalam 40 ml DMF menggunakan ultrasonikasi selama 60 menit. Kemudian 8,5 ml DMF ditambahkan dalam larutan dan larutan tersebut kemudian diautoklav di dalam ruang teflon. Kemudian, ruangan tertutup ini ditempatkan dalam tungku kotak yang telah dipanaskan sebelumnya dan disimpan pada suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam, selama 16 jam. Kemudian adalah sintesis ZNO dan RGO. RGO ini dia sebanyak 1,5 ml dan untuk variasi jumlah ZNO kuantum dosnya itu sekitar 10 mg, 20 mg, 30 mg. Ini dibuat masing-masing terpisah sebanyak 20 mili di mana satu larutan DMF sebanyak 20 mili dimasukkan GO, lalu satunya lagi dimasukkan dengan ZNO quantum dot. Kemudian larutan DMF yang mengandung ZNO ditambahkan tetes demi tetes ke dalam larutan yang mengandung GO dan setelah itu ditambahkan DMF 5 mili hingga mencapai volume larutan menjadi 53 mili. Dan pada keadaan ini kondisi sulfur termal dipertahankan sama seperti sintesis RGO. Kemudian suspensi ZNO-GO dalam DMF akan berubah warna dari coklat muda menjadi hitam pekat mirip dengan perubahan warna yang diamati selama reduksi kimia graphene oxide. Kemudian komposit dikumpulkan dengan sentrifugasi dan diberi label sebagai ZNO-RGO1, ZNO-RGO2, ZNO-RGO3, dan ZNO-RGO4 yang mengandung rasio berat di mana ZNO dengan berbanding RGO-nya ialah 1:1, 2:1, 3:1, dan 4:1. ZNO yang digunakan berbentuk quantum dot dan RGO berbentuk sheet. Nah, setelah disintesis diperoleh ZNO RGO nanokomposit. Nah, pada gambar 4 ini terdapat karakteristik morfologi dari komposit dengan menggunakan TEM, di mana gambar 4A sampai E ini dia menunjukkan banyak kerutan yang ada pada lambar RGO dan menegaskan struktur 2 dimensi dari RGO. Kemudian pada gambar 4B ini ukuran partikel rata-ratanya ini sebesar 6 nanometer yang dihitung dari citra TEM dari ZNO murni. Lalu pada gambar 4A menunjukkan pembentukan ZNO quantum dot. Lalu pada gambar 4C, D, dan 4E terlihat beberapa aglomerasi ZNO dalam komposit. Pada gambar 4F dan G ia menunjukkan distribusi ukuran partikel komposit ZNO quantum dot dan ZNO RGO 3. Selanjutnya adalah prinsip kerja. Pada gambar ini, pada slide terlihat gambar diagram skema fotodegradasi berbagai pewarna menggunakan komposit ZNO-RGO sebagai katalis. Nah, secara umum mekanisme katalis adalah pembentukan radikal OH- dan pembentukan spesies superoksida anion dari oksigen. Ketika fotokatalis mengabsorpsi cahaya dengan panjang gelombang tertentu, maka fotokatalis akan memperoleh energi tersebut akan digunakan untuk eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Dan setelah elektron tereksitasi akan dihasilkan suatu hole pada pita valensi. Hole ini akan memecah air dan membentuk suatu hidroksi radikal. Hidroksi radikal tersebut kemudian akan bereaksi dengan molekul organik dan memecah senyawa organik tersebut menjadi senyawa intermediate lain yang akan mengalami reaksi lebih lanjut. Elektron yang tereksitasi kemudian akan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk spesies anion superoksida. Anion superoksida ini kemudian akan bereaksi dengan senyawa hasil pemecahan molekul organik membentuk produk.
Nah, pada mekanisme dasar degradasi zat warna, pada fotokatalis mekanisme ini ialah oksidasi absorpsi dan akhirnya desorpsi. Nah, dalam kasus kuantum dot murni, ketika diterangi dengan sinar UV dengan maksimum pada sepanjang gelombang 365 nanometer atau sebesar 3,4 elektron volt, dia hampir mencapai energi celah kita. Beberapa elektron diarahkan dari VB ke CB. Dia akan membentuk pasangan eksiton pada permukaan ZNO-nya. Karena luas permukaan ZNO kuantum dot yang besar, sejumlah besar pasangan eksiton dia juga diproduksi pada di permukaan kuantum dots-nya. Kemudian, elektron yang mengalami fotodegradasi ini dapat bereaksi dengan objek yang teradsorpsi di permukaan untuk membentuk radikal superoksida. Pada saat yang sama, lubang yang diinduksi foto dapat bereaksi dengan hidroksil yang teradsorpsi di permukaan untuk membentuk radikal hidroksil atau H yang sangat reaktif. Nah, radikal superoksida dan hidroksil ini dapat langsung mengoksidasi zat warna organik, menjadikan ZNO quantum dot sebagai fotokatalis yang baik. Nah, kemudian ketika ditambahkan RGO, RGO ini kan dia memiliki celah pita yang kecil, yaitu sebesar 1,89 elektron volt. Dan dia jauh lebih kecil dari energi eksitasinya, yaitu sebesar 3,4 elektron volt. Maka beberapa pasangan lubang elektron ini akan dihasilkan pada lembar RGO. Nah, menurut literatur yang telah ada, fungsi kerja RGO dan RGO adalah pada rentang 3,85 elektron volt sampai 4,5 elektron volt. Nah, oleh karena itu, sejumlah besar elektron yang dihasilkan foton dapat dengan mudah ditransfer dari LUMO RGO ke CbZNO dalam komposit ZNO RGO. Nah, kemudian dapat sehingga mekanisme transfernya ini dia dari ZNO ke RGO ini dapat meningkatkan aktivitas fotokatalitik dan mencapai efisiensi maksimum. Sehingga komposit RGO-nya ini dapat dianggap sebagai bahan efektif untuk degradasi non-selektif zat warna dengan iradiasi sinar UV. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.